So, tes kepribadian. Banyak yang bilang kalau itu nggak akurat, itu cuma tes biasa yang nggak ada orang peduliin. Tapi emang bener. Kalau dari aku sendiri sih ya, karena aku kan lulusan di psikologi, terus aku juga percaya sama hal kayak gituan. Karena kalau sebuah tes itu ya, bayangin sebuah tes itu sudah melalui banyak sekali percobaan dalam artian tes reliability, validitas, dan lain-lain, sehingga bisa jadi sebuah tes itu. Jadi prosesnya tuh panjang banget. Dan itu dari tes ke literally ribuan orang, jutaan orang, dan menurutku sih ya seharusnya itu sudah valid dan itu bisa merepresentasikan kepribadiannya seseorang. Nah, hari ini kita bakal bahas satu alat tes, yaitu namanya MBTI. Bagi kalian yang udah pernah dengar soal MBTI ini, aku saranin kalian skip penjelasanku soal MBTI ini, karena kan udah ngerti kan. Mendingan kalian langsung ke timestamp, aku tulis di komen di bawah, kalian tekan aja, bisa langsung lihat penjelasanku soal kecocokan MBTI. Karena sekarang aku bakal jelasin soal MBTI dulu. Jadi MBTI itu apa sih? MBTI itu singkatannya adalah Myers-Briggs Inventory Type. Itu semacam tes kepribadian yang terdiri dari 4 dimensi. Oke, kalian jangan pusing dulu dengan kata-kata dimensi. Aku jelasin dulu, aku yakin ini bisa jelas. Jadi ada 4 dimensi, 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing dimensi ini ada 2 pilihan. Misalnya dimensi pertama, yaitu ada extrovert atau introvert, atau bisa disingkat E atau I. Tahu kan ya extrovert atau introvert? Kalau misalnya ada yang belum tahu, extrovert itu basically kamu tuh charging your energy, kamu tuh dapat energi, dapat semangat, dapat kekuatan dengan cara kamu itu bersosialisasi dan kamu tuh go out with your friends, talking with new friends like that. Tapi kalau misalnya yang introvert, kamu tuh charging energimu dengan cara kamu tuh sendirian di rumah, doing your thing, me time, baca buku, kayak gitu. Itu extrovert dan introvert. Contohnya aku ya, dari dimensi yang pertama ini aku dapat I, introvert. Terus yang kedua ada intuition dan sensing, atau kalau misalnya disingkat itu ada N atau S. Nah, apa sih bedanya N atau S ini? Jadi N atau S tuh lebih ke arah caramu untuk mendapatkan informasi. Kamu tuh kalau misalnya kamu orang S ya, sensing. Itu artinya kamu tuh orangnya praktis-praktis aja. Sekarang ya sekarang, saat ini ya saat ini. Kamu mikirin segala sesuatu berdasarkan fakta aja. Sedangkan kalau kamu orangnya itu N, intuition, kamu tuh lebih abstract thinking. Kamu tuh lebih suka menginterpretasi hal-hal yang abstrak. Contohnya, aku kan orang N, intuition tadi. Jadi aku tuh tipe orang yang suka mikirin hal-hal abstrak. Contohnya aku tuh mikir, gimana ya cara bumi ini ada? Apakah dari Big Bang Theory? Apakah Tuhan itu beneran ada? Jadi aku mikirin hal-hal yang literally abstrak kayak gitu. Terus selain itu perbedaannya adalah orang S itu kan orang yang sekarang aja. Ya sekarang. Tapi kalau orang N tuh lebih suka berimajinasi sampai bertahun-tahun kemudian. Jadi misalnya aku kan orang N, aku suka berimajinasi 5 tahun lagi aku kira-kira ngapain ya, 10 tahun lagi apakah kira-kira bumi itu masih ada. Habis itu selanjutnya adalah thinking atau feeling. Thinking atau feeling ini sudah jelas lah ya kira-kira. Jadi kebiasaannya thinking sama feeling ini digunakan untuk memutuskan sebuah keputusan. Jadi orang yang thinking itu lebih menggunakan logika dan fakta untuk mengambil keputusan di hidupnya. Sedangkan kalau misalnya orang feeling itu lebih menggunakan perasaannya, value-nya, hubungannya dengan orang lain untuk mengambil sebuah keputusan. Dan aku kebetulan dapatnya feeling, yaitu F. Nah, yang paling terakhir adalah judging atau perceiving. Nah, apa sih C sama P ini? Jadi C sama P itu adalah caramu untuk pendekatan dalam hidup. Contohnya orang C judging seperti aku. Aku nih orang yang sangat clear ke depannya aku mau ngapain, lalu aku harus punya timeline, deadline, planningnya apa aja, detail banget. Misalnya hari ini aja aku udah tahu aku harus ngapain aja. Aku harus bikin video, aku harus bikin video TikTok, aku harus cari tahu lebih soal saham ini. Jadi aku udah tahu punya list gitu harus ngapain aja dan detail banget. Biasanya orang-orang kayak gini tuh orang-orang yang kalau misalnya pergi, itu ngeplan hari ini tuh bangun jam berapa, jam segini kita harus kemana, naik apa, kayak gitu. Sekarang kebalikannya, orang P, perceiving, itu orang yang spontan, sangat fleksibel.
Jadi bukan orang yang sangat detail ngatur planning seperti orang cacing. Nah, kalau misalnya digabung, punyaku jadinya INFJ. Nah, karena dapat 1 dari 4 dimensi ini, maka totalnya tuh bisa jadi 16 kombinasi. Aku taruh ini semua 16 kombinasi di sini. Nah, kalian bakal dapat salah satu dari 16 kombinasi ini. Kayak gitu tuh MBTI. Nah, sebelum masuk lebih jauh tentang kecocokan MBTI, kalau misalnya kalian belum tahu sekarang MBTI kalian tuh apa, kalian bisa langsung tes. Ya, tes sekarang juga dengan cara pergi ke www.16personalities.com. Aku tulis di sini. Aku masukin juga di description box di bawah. Kalian tinggal klik terus kalian ambil dulu tesnya. Nah, karena udah jelas sekarang soal MBTI, maka kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu kecocokan MBTI. Nah, disclaimer terlebih dahulu nih ya. Jadi, memang sih tes kepribadian ini menggambarkan seseorang. Tapi kalau misalnya kepribadianmu secara research atau penelitian itu dikatakan nggak cocok, bukan berarti kalian nggak bisa sama orang itu. Karena kan kalau misalnya hari pasangan tuh yang dipikirin bukan cuma kecocokan kepribadian, misalnya agama, prinsip, cara berpikir masa depan, cara mengolah uang, kecocokan sama orang tua masing-masing, kan banyak banget hal lainnya kan. Dan kepribadian itu adalah salah satu aspeknya. Jadi kalau kepribadiannya menurut research itu tidak merupakan kombinasi yang baik, tapi kan ada aspek-aspek lainnya tuh yang kalian tuh bisa cocok semua. Jadi jangan cari pasangan hanya berdasarkan kepribadian doang, dan kalau misalnya katanya nggak cocok terus kalian langsung bye gitu. Jangan kayak gitu ya. Disclaimer dulu di awal supaya nggak salah paham sampai akhir. Nah, karena udah bahas disclaimernya, sekarang kita langsung masuk ke kecocokan MBTI. Menurut penelitian, aku pakai hasil MBTI gue dulu ya, INFJ misalnya. Kalau misalnya ada 2 yang sama dengan pasanganku, maka artinya aku sama pasanganku itu kombinasi yang cocok. Contohnya, pasanganku sekarang, pacarku ya, itu ENTJ. N-nya dan J-nya kan sama tuh. Maka ada kemungkinan besar kalau kita berdua itu kombinasi yang cocok. Jadi kalau misalnya pasanganmu atau calon pasanganmu itu punya 2 yang sama kamu, itu kemungkinan besar kan bisa nyambung dan cocok. Terutama kalau yang sama itu S sama J-nya kayak gini, atau N sama F kayak gini contohnya. Kalau misalnya yang sama antara 2 itu, maka menurut penelitian ini ya, 70% kalian tuh bakal cocok. Biasanya juga yang nge-track pertama kali, nge-track tuh maksudnya yang bikin kamu ngerasa cocok pertama kali itu adalah yaitu dimensi yang kedua. Misalnya ini kan sama-sama N, maka initial waktu pertama kali ketemu tuh kerasa bakal kayak oh nyambung ya mikirnya gitu. Atau sama-sama S, itu juga kerasa bakal cocok waktu pertama kali ngobrol. Nah, karena tadi udah bahas kecocokan MBTI, sekarang lebih ke arah ketidakcocokan MBTI. Kalau misalnya ada 3-4 yang beda, itu kemungkinan besar tuh nggak cocok. Contohnya ini ya, aku sama mantanku yang dulu. Aku kan INFJ tuh. Mantanku tuh ya ESTP. Dan coba kalian perhatikan, tidak ada satupun yang sama. Satupun itu nggak ada yang sama, semuanya itu berbeda. Jadi dia di sini, aku di sini, benar-benar seberangan. Dan awalnya aku tuh berusaha meyakinkan diri sendiri, oh enggak kok, kita tuh bakal cocok karena satunya itu kekurangannya di mana ditutupin sama kekurangannya di sini. Jadi kita tuh saling melengkapi satu sama lain kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh ya nggak bagono, nggak tidak begitu juga. Jadi meskipun melengkapi satu sama lain, tapi tetap harus ada kesamaan dong. Karena dari kesamaan itu dasar kamu untuk ngobrol atau nyambung, itu ya dari kesamaan-kesamaan itu. Tapi sekali lagi disclaimer, kalau misalnya pun kepribadian kamu sama pasanganmu tuh banyak yang beda, bukan berarti kalian harus putus atau harus berhenti karena kalian nggak cocok secara kepribadian. Kenapa? Karena yang seperti aku jelasin tadi, banyak aspek yang harus dipikirkan dalam sebuah hubungan, nggak cuma kepribadiannya aja. Misalnya agama, prinsip, dan lain-lain tadi yang aku sebutin semuanya.
Nah, itu kan tadi semua berdasarkan riset ya. Sekarang aku mau ngomongin berdasarkan pengalaman pribadiku, cie. Jadi, kalau dari pengalaman pribadiku, aku tuh prefer orang yang sama-sama N-nya sama aku. Misalnya aku kan INFJ, aku mau yang sama-sama N. Kenapa? Karena orang N itu bakal mikir 5 tahun lagi aku kayak apa, 10 tahun lagi aku kayak gimana. Jadi dia itu udah mikir benar-benar jauh ke depan. Sedangkan kalau misalnya orang ini S bukan N, itu orangnya mikirnya sekarang-sekarang aja. Ya sekarang yang ada sekarang itu dijalanin, praktis-praktis aja, nggak mikir bener-bener ke depannya. Dan aku merasa aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi itu deal breakerku sih. Aku mau bener-bener orang yang sama mikirnya kayak aku, mikir ke depan, bukan mikir yang sekarang-sekarang aja. Ya itu preferensi tiap orang sih. Dan aku juga prefer orang yang ekstrovert. Karena aku introvert, aku butuh orang yang ekstrovert untuk narik aku keluar dari rumah supaya hidupku tuh nggak gitu-gitu aja, jadi agak berwarna gitu. Nah, jadi lebih baik kalian tuh pelajari juga masing-masing dimensi ini apa, dan kalian tuh preferensi pribadinya itu kayak gimana, karena setiap orang tentu preferensinya beda-beda dong. Contohnya ada temenku yang introvert, dia nggak mau punya pasangan yang ekstrovert karena dia pengennya mereka berdua sama-sama suka di rumah, jarang keluar. Jadi pengen yang nyambung sama dia, sama-sama introvert. Nah itu kan preferensi seseorang. Kalau dia maunya kayak gitu ya silahkan. Nah kalau kalian maunya kayak gimana? Jadi kalian pelajarin dulu empat-empatnya ini, bisa langsung ke websitenya MBTI 16personalities.com, terus kan baca-baca aja di sana supaya kalian lebih paham lebih jauh apa arti tiap dimensi itu, dan kalian tuh cari yang kayak gimana sih di pasangan kalian, karena tiap orang bisa beda-beda. Nah, sekian video hari ini. Tolong subscribe karena aku bakal terus-menerus update video tentang dating life, kepribadian juga ke depannya, karena aku kan lulusan psikologi. Dan juga jangan lupa follow Instagramku di sini, karena aku bakal terus-menerus update juga di Instagramku soal hal-hal yang aku sebutin tadi. So, thank you for watching, and mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye!